Selamat malam semuanya, balik lagi di sini tengah malam. Teman ngobrolin film tiap malam bareng gua Bimo dan Faris yang akan ngomongin Konstantin, bro. Anjay, Kodrat 2. Ini film yang gua nonton sambil tepuk tangan, bro. Gue excited banget. Pas banget lah Konstantin mau comeback lagi. Aduh ya Allah. Konstantin 2. Guys, lihat Kodrat 2. Thank you banget. Undangan screeningnya yang luar biasa nih. Balik lagi ya, kita tidak dibayar ya, tapi gue bersedia untuk menjadi buzzer Kodrat 2. Anjay. Karena maksud gue apa ya, film bisa dibilang action horror ya. Iya benar. Action horror pertama yang gue suka, bro. Ya maksudnya di Indonesia ya. Gue belum tahu di Indonesia ada lagi nggak action horror gitu. Kalau menurut gue salah satu action horror yang lumayan asik, Malignant ya kalau salah. Malignantnya si James Gunn itu kayaknya maksudnya action juga tuh. Oke, tipis tuh kan. Tapi di ending gitu. Kalau ini kan dari awal sampai akhir action parah, bro. Kodrat 2 melanjutkan Kodrat 1 di mana Ustadz Kodrat menyelamatkan istrinya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan Alif, istrinya ketika kematian Alif. Gimana cara nyambungin cerita yang pertama kedua dan pertama menjadi satu benang merah. Iya. Flashbacknya dan adegan-adegan yang shot baru, maksudnya kayak tambahan scene yang kayak ketika lu nonton yang pertama, oh ternyata ada ini, oh ternyata ini. Jadi satuin jadi satu keutuhan. Actionnya lebih gila, udah makin dieksplor gila, dan Konstantinnya lebih gila lagi, bro. Gila dah. Ini lebih lucu sih daripada yang pertama kayaknya. Feeling gue ya. Iya, lebih kayak banyak komedinya juga. Karena mungkin udah tepat Kalau Kodrat 1 tuh kurang tepat karena masih permasalahannya ada di jati diri si Kodratnya kan. Masih berduka banget. Iya. Si Kodrat yang kedua kayaknya dia udah lebih legowo dan menerima dirinya. Maksudnya kayak, oh gue berjalan di jalan yang benar dan gue menyelamatin orang gitu sekarang gitu. Jadi udah lebih enak tuh bisa dimainin ya. Wah keren banget sih. Jackie Chan, bro. Iya anjir. Baksonya satu ya. itu terngiang kan ya. Tapi itu Vino Gebasian. Lu tau gak? Gue merasa pas di adegan ya, kan Vino Gebasian bermain dengan sangat bagus banget menurut gue menjadi Ustadz Kodrat gitu ya. Tapi ada momen ketika tadi pas berantem baksonya satu, itu Vino Gebasian banget Vino Gebasian banget ketika main film komedi tuh dia banget tuh. Keluar dikit tuh dari karakter Ustadz Kodrat baru masuk lagi aja. Seru sih tapi seru banget, actionnya seru, horornya juga mantep. Terus di sini juga iblisnya si Aswalanya jadi praktikal, bener-bener pakai make up. Mantep, bro. Ada dua nih iblisnya, ada Aswala sama satu lagi gue lupa sih siapa tuh yang di bukan aja. Onzu. Sang siapa depannya. Yang di pabrik tuh ada iblisnya juga kan. Waduh, mantap juga, dia banteng gede, cakep sih. Dari segi praktikal efeknya gokil anjir, make upnya. Terus sound desainnya juga sih. Iya. Gila, suaranya bikin merinding lu, suara iblisnya. Merinding parah sih. Menurut gue nih opening film terbaik yang gue tonton sih untuk film horor ya, 10 menit yang terbaik. Maksudnya gimana ya? Yang lu rasain tuh feel-nya bukan serem tapi kayak anjir keren maco, kayak iya, bener. Kayak anjir gila keren maco gitu. Ya sebenarnya enggak terlalu serem ya filmnya. Kayak ada beberapa momen yang lumayan mencekam menurut gue. Tapi kalau setannya udah keluar ya nggak serem, cuma keren anjir. Iya keren kan. Sama yang gue suka juga opening creditsnya, bro. Recap Kodrat 1 aja. Pinter sih di situ, lumayan pinter. Itu menurut gue. Karena kan gue aja udah lupa gitu nonton Kodrat, meskipun belum terlalu lama gitu. Gue nonton mungkin 2023 kali atau 2024, cuma udah rada lupa tuh. Dan itu lumayan diingetin lagi sama opening creditsnya. Lumayan berguna sih. Gue respect banget sih nih sama film ini, kayak apa ya? Gue menunggu kayak udahlah ini jadi superhero ya, bro. Ya. Iya. Masukin universe lah superhero Konstantin Indonesia, bro ini. Iya. Keren sih banget anjir. Dan maksud gue ya, gue kan bisa beda agama lah gitu ya, non muslim lah, untuk nonton film ini tuh gue masih tetap dapat pesannya, gue masih mengikuti dan memahami juga dengan caranya untuk dalam mengusirnya, karena kan ada subtitle yang sangat membantu di situ gitu. Ketika adegan sholatnya juga, wah gila, Aca keren banget aktingnya sih. Itu menurut gua setiap momen dia sholat, setiap momen horornya Aca, kalau dia aktingnya nggak bagus itu hancur maksudnya nggak dapat feel seremnya, nggak dapat apa. Dan itu banyak long take-nya loh. Wah, Aca banyak long take-nya aja. Dan emang dia salah satu yang underrated banget sih menurut gue. Kayaknya orang kalau ditanya siapa aktris Indonesia yang menurut lu keren, kayak nama dia jarang disebut menurut gue, bro. Kayaknya emang wajib sih, karena ada satu scene yang dia di pabrik tuh ketemu sama si Kodrat pertama kali. Gila anjir.
dia nangisnya kayak beneran nangis gitu. Dia Acha tuh kalau nangis kayak beneran nangis, bener-bener kayak orang beneran. Itu yang gue salut banget sih dari dia, keren banget. Gue waktu pas sholat sih, waktu pas sholat tuh itu udah terbaik. Pas sholat sih. bagus sih, Itu bagus mana banget kameranya juga keren banget, muter-muter. Dan yang gue bikin lebih keren lagi adalah ini langsung yang ke sholat dulu ya, sekalian lah. Ketika sholat itu gue kayak anjir, Charles Ghazali berani juga nunjukin scene sholat kan. Waktu itu sempat dikritik kan, karena scene sholat kan lumayan apa ya, pesannya jadi belok lah semenjak film horor akhir-akhir ini pakai sholat terus. Tapi di sini gue akhirnya menyadari kenapa dia berani memasukkan adegan sholat di film itu gitu. Kalian nonton sendiri lah nanti endingnya seperti apa di sholatnya gitu. Bagaimana cara dia menghandle hantunya. Karena kan kalau di film-film lain kayak kita jadi takut sholat, tapi di film ini justru kita malah sholat itu udah jawabannya untuk menghindari si setan itu gitu. Itu gue baru nyadar sih, oh iya Charles kenapa dia berani, karena ada pesannya di balik itu. Keren sih, dan keren banget anjing pesan sholatnya cuy. Gila dah, merinding anjir gue pas. Gue merinding lagi. Dia sholatnya tuh endingnya. Ending wah. Ending kodrat terakhir tuh wah gila anjir bro. Iya keren banget sih. Di trailer ada kan ya harusnya yang pas assalamualaikum ya. Iya kayaknya. Gue nggak tahu sih. Wah itu aduh. Itu mantep sih. Gila itu. Tapi kalau ntar kita bahas lagi lah endingnya. Kalau yang sebelumnya apa yang bisa dibahas ya? Gua sih kayaknya lebih ke ini sih. Kalau gua lebih ke ceritanya apakah sebagus yang pertama apa yang kedua gitu. Gue sih jujur lebih suka yang pertama ya. Yang kedua tuh gue merasa terkait di pabrik, masalah di pabrik gitu ya. Gue merasa masalah di pabrik tuh nggak seseru yang pertama gitu. Yang pertama tuh kayak kan udah langsung masuk kesurupan dan lain sebagainya. Yang gue merasa kodrat 2 dibuka dengan Acha yang problematik. Maksudnya dia ada dengan iblis dan lain sebagainya. Tapi ternyata masuknya ke pabrik yang jauh dari masalah Acha sendiri gitu. Acha yang dihantui dan lain sebagainya. Nah, harapan gue di yang kedua adalah ya udah gimana caranya si kodrat kan melawan iblis yang ada di Acha gitu. Tapi ternyata masuknya ke masalah yang ada di pabrik kan. Yang tidak ada sangkut pautnya dengan ya itulah maksudnya ada inti dari ceritanya gitu. Tapi itu cukup lama kan, lama banget gitu. Ya emang jadi intinya dari pabrik situ juga pertemuan kodrat dan si Acha gitu. Gue tidak bilang jelek ya, tapi gue bilang kalau misalnya yang pertama, gue lebih suka yang pertama dari ceritanya. Tapi tetap menghibur. Actionnya jauh lebih keluar di pabrik. Menurut gue, tapi akhirnya terbayar tuntas di ending gitu loh. Jadi di actionnya dieksplor di pabrik, supranaturalnya dihabisin di ending gitu menurut gue. Bener. Ya gue lumayan setuju sih, cuma seenggaknya masih masuk akal masih masuk akal kenapa kodrat harus menyelesaikan sesuatu di pabrik dulu sebelum move on ke masalah pribadinya. Cuma yang di pabriknya keren sih, dan mungkin itu balik lagi, mungkin ini karena memang vision dari Charles Ghazali sama tema dari filmnya juga ya, yang bikin kayak semua hal-hal yang hiperbola, yang lebay dari kekuatan-kekuatannya kodrat tetap terasa nggak cringe gitu. Kayak kalau lu tonton di film lain pasti gue yakin cringe aja bro. Kayak yang dia eksorsis massal tuh jeder semuanya langsung keluar semua setan, itu pasti cringe anjir di film lain. Cuma di film ini jadi bagus itu karena memang pembawaannya yang udah dari awal lebay, film horor eksorsis yang lebay gitu. Tapi kita udah suka dari yang pertama, jadi di sini jadi seru juga gitu dilihat. Mungkin ini kali ya, orang kalau nonton maksudnya langsung nonton yang kedua kan udah grande banget tuh ya konsepnya juga ya semuanya. Mungkin ada kaget apaan nih tiba-tiba begini gitu ya. Mungkin emang karena kita ngikutin yang pertama dan kita juga udah punya set ekspektasi. Wah ini orang keren nih, eksorsis ngebantai, ininya keren banget. Jadi pas nerima yang kedua, gila keren banget nih gitu loh. Maksudnya tagline atau ngomongin tentang superhero, ini udah mending cocok superhero itu baru keluar di kodrat 2 gitu. Ketika kodrat 1 kan belum ada ke arah sana gitu. Gue suka banget kalau ngomongin kurangnya apa ya? Kayaknya menurut gue permasalahannya sebenarnya minor dalam arti actingnya nggak merata. Maksudnya acting apa sih namanya, berapa bukan cameo ya sebetulnya, kayak satpamnya dan lain sebagainya ada terlalu kaku aja lah. Actingnya kaku, dialognya juga dia kaku gitu. Tapi kan itu ya udah gitu kan, nggak begitu mempengaruhi nggak begitu mengganggu lah sebenarnya. Itu sih endingnya menurut gue the best lah. Gue enjoy sih karena 2 jam nggak terasa sih menurut gue. Gue ada beberapa momen plotnya enak. Maksudnya ada momen antisipasinya juga enak ya. Iya. Antisipasinya enak gitu. Maksudnya enak kayak gregetan kan.
Ayo cepet. Ada momen orang kayak teriak di bioskop, gue merasa kayak anjir kayak nonton Captain America yang tiba-tiba semuanya muncul gitu loh. Anjir, tiba-tiba Captain America lihat kiri, lihat kanan gitu. Momen itu ada lagi, gue bilang kampret lagi. Tapi endingnya bener sih. Menurut gue itu gokil banget. Endingnya bikin merinding dan apa ya? Mungkin ada beberapa yang akhirnya kita teruji kalau di bioskop ada yang nangis sih ketika nonton endingnya. Iya. Dengan kekuatan agama ya. Iya. Keren. Wah, itu menurut gua di ending menjadi karakter Kodrat yang udah sangat kokoh dari yang satu, udah menerima jati dirinya, di yang kedua diuji lagi tuh. Iya, bener. Diuji lagi tuh. Menurut gua di situ keren sih. Sama karakter Acha juga redemptionnya gue suka banget sih. Di endingnya gokil anjir. Powerful banget pesannya, pesan sholatnya tuh menurut gua powerful banget sih. The best. Keren sih, gua suka banget di sini. Gua ada momen actioning di pabrik. One by one-nya juga kamera yang muter. Itu keren juga sih. Gila anjir, maksud gue keren sih. Ya udah, maksud gue sampai kayak di Kodrat 3 gue langsung mikir, wah apalagi kejutannya nih gitu loh. Jangan sampai turun. Cuma mungkin ini kali ya, terlalu OP kali ya. Musuhnya belum ada yang setara lah. Sebenarnya Kodrat 1 tuh lumayan setara tuh sih, karena sama-sama ustadz kan sebenarnya kan. Kalau ini kan ilmu hitam, lagu apa nih? Mungkin kritik minor dari gue itu kali. Kodratnya terasa terlalu overpower, jadinya ketika lagi berantem gitu gue nggak merasa dia terancam. Kayak udah pasti menang. Iya sih. Jago banget anjir. Mungkin yang ketiga semoga nanti ada villain yang lebih apa ya? Villain yang lebih gokil gitu. Yang bisa bikin walaupun dia benar-benar kayak mau mati. Ini villain utamanya gila. Bagus. Gila banget menurut. Performance-nya juga bagus. Cuma ya itu Kodratnya terlalu jago. Tapi cara menggoyahkannya gila ya. Endingnya ya. Kalau iblisnya gigi dah. Gue kayak agama dengan agama gitu. Maksudnya agama dengan dia kayak seolah-olah kayak lu manusia gitu loh. Iya. Lu gak usah ngomong tentang doa gitu. Iya, dan ada beberapa momen kayak iblisnya juga ikutan berdoa dengan itu kan, itu serem ya. Iya, ketika iblis juga ikutan doa jadi kayak gak ada kekuatan. Gimana caranya untuk mengalahkannya, pasti lu mikir dong. Kodrat aja juga udah mikir berkali-kali kan. Iya. Gimana caranya tuh. Dan tease ke Kodrat 3 juga mantap sih. Bikin kita pengen cepet-cepet nonton yang ketiga. Iya sih. Ini menurut gua udah keren lah. Menurut gua ini Kodrat Konstantin bro. Semua bro Konstantin. Bisa ya. Nanti dibandingkan Konstantin 2 yang mau rilis. Konstantin 2 sih masih Keanu Reeves ya. Iya, waduh udah the best dah menurut gua nih. Coba kalian rate 1 sampai 10 kira-kira di kolom komentar Kodrat 2 ratingnya berapa. Tapi gua suka banget sama Kodrat. Buat kalian yang belum nonton lah di bioskop. Salah satu film yang gue wajibin banget di lebaran ini. Dan jangan lupa like, subscribe, sama komen. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam guys.